bersama dengan adanya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 ya, yaitu tentang satuan tugas pemberantasan perjudian daring. Teman-teman, untuk dari Polri, di mana ada dua. Yang pertama perlu saya sampaikan, Ketua Satgas dalam hal ini adalah Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kemudian ada dua ya, saya ulangi, ada Ketua Satgasnya, di mana Bapak Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kemudian secara struktural juga ada Ketua Harian Pencegahan, di mana Menteri Kominfo sebagai Ketua Harian. Dan satu lagi diketahui juga rekan-rekan, Ketua Harian Penegakan Hukum adalah Bapak Kapolri. Namun dalam struktur tersebut ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, di harian khusus untuk penegakan hukum ini ada Kabar Reskrim, sedangkan yang untuk di pencegahan di situ juga include atau termasuk bagiannya adalah Bapak Irwasum dan Bapak Kadif Propam Polri. Tentu dua hal yang menjadi catatan di bidang preventif sampai dengan penegakan hukum. Di sini Polri dilibatkan. Bapak Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang bertujuan untuk pertama mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum tentang perjudian daring secara efektif dan tentunya adalah efisien. Yang kedua, meningkatkan dengan adanya Satgas ini koordinasi antar kementerian atau lembaga dan kerjasama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Polri tentu akan berperan secara aktif di dalam langkah koordinasi, komunikasi dan kolaborasi, baik itu pencegahan dan juga pemberantasan judi daring di bawah koordinator Menko Polhukam. Sedangkan perlu diketahui dan kami tegaskan kembali, Bapak Kapolri sendiri di sini sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum dan sebagai wakilnya adalah Bapak Kabar Reskrim. Dan tadi kami sampaikan juga ada anggota di bidang pencegahan adalah Bapak Irwasum Polri beserta Bapak Kadif Propam Polri. Polri tentunya akan secara tegas dan konsisten menerapkan sanksi baik itu terkait internal secara kode etik maupun juga yang ditemukan dalam suatu tindak pidana. Polri sejak dulu tentunya sampai dengan sekarang dan ke depan akan terus berkomitmen dalam pemberantasan judi online atau daring ini, dan tentunya kami mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pemberantasan judi online. Kami juga akan menyampaikan terkait dengan data terakhir yang kami dapati sekira pada tahun 2023 sampai dengan 2024 per April ya. Nanti akan kami update kembali. Yang pertama, pada tahun 2023 terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangkanya 1.967. Sedangkan untuk 2024 sampai dengan per April akhir ya, ini terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka. Tentu jumlah total
tersangka pada tahun 2023 sampai dengan 2024 ada 1.988 kasus dan 3.145 tersangka. Sejauh ini tentu tadi kami sampaikan Polri tetap komitmen dan langkah dengan adanya Satgas tentu apa yang dibentuk dalam Kepres menjadi kolaborasi dan lebih optimal dalam pelaksanaan baik itu pencegahan maupun penegakan hukum. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang ditanyakan teman-teman, bagaimana langkah-langkah ke depan untuk Satgas khususnya penegakan hukum. Namun di sini juga Polri melakukan langkah-langkah preventif maupun juga preventif. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Ilham, Pak dari Jawa Pos, dari ribuan kasus tadi, Pak, mungkin bisa dijelaskan ada nggak kasus judi online yang menonjol? Mengingat selama ini ada pandangan bahwa judi online hanya menangani yang kecil-kecil saja, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, ada nggak kasus menonjol di ribuan kasus tadi? Terima kasih. Ya, salah satu contoh kita ketahui di Riau ya. Kemudian di Polda Metro teman-teman sudah paham betul. Namun saya tidak memiliki data secara konkret terkait dengan kualitas ya. Secara kuantitas tadi kami jelaskan. Namun demikian semua sudah ditangani baik di tingkat atas maupun di tingkat bawahnya secara struktur. Ini semua kita tangani dan contoh-contohnya ada di Polda Metro, Polda Riau, bahkan juga beberapa Polda yang tentunya nanti secara update kami akan update kembali secara valid data yang terkini. Nanti tentunya kita semua bisa mengikuti dengan adanya pasca Kepres ini. Tentunya Polri akan melakukan kolaborasi dan hasilnya tentu diharapkan lebih optimal. Coba Pak Karo izin bagian dari Merdeka.com, Pak ingin bertanya tadi kan dibilang kan akan ditindak tegas dan kita ketahui bahwa judi online ini bukan hanya menyasar masyarakat sipil gitu, bahkan tak menutup kemungkinan anggota Polri juga ada yang terjerat gitu. Nah, di sini upaya pencegahan yang akan dilakukan Polri ke depan untuk mencegah adanya anggota yang terjerat ini apa ya, Pak? Bisa dijelaskan gitu, Pak? Mungkin teknis-teknisnya pencegahan. Sejak dahulu sampai dengan sekarang dan ke depan tentu menjadi komitmen ya, Bapak Kapolri sudah menyampaikan terkait dengan aturan-aturan yang mengikat secara internal, ada kode etik dan juga berlaku pada pidana umum tentunya bagi Polri. Tadi pertanyaannya, apa langkah-langkah secara preemptif dan preventif yang dilakukan? Tentu dari Divisi Propam Polri telah memberikan jukrah ataupun surat edaran ataupun dari kami juga lembar penerangan satuan ya, kita berikan bahwasanya terkait dengan aturan-aturan kode etik, larangan-larangan dan kemudian menjadi komitmen dan kemudian menjadi konsekuensi bagi pelanggarnya. Tentu ini menjadi bagian preemptif dan preventif secara internal. Langkah-langkah juga yang dilakukan tentu kolaboratif ya dalam proses ini. Sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, tentu Bapak Kapolri pada ranah penegakan hukum juga tentu sudah dicontohkan tadi kami sampaikan beberapa data penindakan atau penegakan hukum yang sudah ada di seluruh Indonesia dan tentunya ke depan akan lebih optimal lagi dengan adanya Satgas ini. Cukup ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah apa? Soal teroris, Pak. Pak, juga lagi Pak terkait dengan perkembangan kasus promosi judi online yang melibatkan artis di Vikato Bulan Guritno, itu perkembangannya gimana Pak penanganannya? Saya tampung dulu ya, nanti perkembangan seperti apa. Yang jelas kemarin sudah ada lakukan pemeriksaan ya terhadap yang bersangkutan. Nanti update-nya ada pada penyidik dalam ini Direktorat Siber. Ya. Saya Rahel Kompas.com. Terkait ini Pak soal kasus bos rental mobil di Pati yang tewas dikeroyok. Itu kan infonya dari pihak keluarga kalau si bos rental ini udah sempat lapor ke polisi di Jakarta, tapi karena tidak ada tindak lanjut, akhirnya dia nekat untuk ngambil mobilnya sendiri. Nah, terkait ini mungkin dari Mabes Polri apa ada atensi ke kepolisian terkait dan apa Propam juga akan diturunkan Pak? Ya, terkait asistensi seluruh kasus tentu menjadi bagian daripada pembinaan fungsi teknis ya kepolisian. Khususnya tadi bicara penyidikan berarti Bareskrim. Teman-teman perlu diketahui
dari suatu laporan peristiwa, adanya laporan pengaduan atau laporan polisi yang diterima, tentu ada kewenangan secara administratif yang harus dilakukan langkah-langkah. Ya. Jadi tidak bisa serta-merta, dan kecepatan untuk menindaklanjuti di bidang atau operasional untuk penindakan dan penegakan hukum itu ada langkah-langkah yang harus diikuti secara prosedural. Ya, tentunya tergantung kembali lagi ketika dilakukan analisis setiap laporan tentu disertai alat bukti, ya, baik itu administratif ataupun alat bukti lainnya ya di luar surat dan lain-lain. Ini menjadi bagian untuk kerjasama antara pelapor dan juga kepada penyidik. Terlebih juga kami juga mengimbau ya, tentunya langkah-langkah untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mandiri. Kami sekali lagi silakan kami sampai dengan jajaran ada kepolisian sampai tingkat polsek. Tentu ini bagian daripada pelayanan kepada masyarakat dari kami. Silakan melapor sehingga setidaknya mengenali wilayah yang bukan wilayahnya dari siapapun ketika masuk untuk apalagi mengambil tindakan secara sendiri. Namun kami juga turut berduka ya, dan langkah ini sudah dilakukan proses penyidikan dengan penetapan tersangka yang ada di Polda Jawa Tengah. Teman-teman juga mengikuti ya, ikuti saja karena Polda Jawa Tengah sudah respon lebih cepat untuk melakukan langkah-langkah, dan tentunya sekali lagi kami mengimbau agar setiap langkah-langkah yang akan dilakukan tentu harus melapor kepada pihak kepolisian setempat. Tingkat koordinasi tentu ini menjadi bagian penting. Ya, terima kasih. Pak, Pak, soal kasus Aksena Pak, yang 9 tahun ini kan belum keungkap ya Pak. Kalau dari kepolisian akankah menjadi apa Gimana lagi? kasusnya? Yang di Depok itu Pak, masih Sama PJ ya, sama PJ ya. Pak lagi. Cukup ya, kadang-kadang manggil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.